Berlatar di ruang sidang sebuah gereja, kisah akan berfokus pada seorang pastor baru bernama Robin yang tengah diadili atas perbuatan asusila. Namun saat sang uskup yang memimpin sidang hendak akan menjatuhkan vonis hukuman, tiba-tiba keputusannya berubah 180 derajat setelah mendapat panggilan telepon dari Menteri Keuangan bernama Thomas yang tiada lain merupakan ayah dari si Robin itu sendiri. यूपी पंजाब ऐसी जगहों पर भेजा जा सकता है. Selain telah merusak marwah pengadilan, keputusan itu pun menimbulkan keraguan warga terhadap netralitas dari sang uskup berikut jajarannya, sampai-sampai keluarga korban memberikan sebuah penilaian bahwa jubah putih yang mereka gunakan hanya untuk menutupi aib dan kesalahannya. Beruntung ada seorang pastor baik hati yang masih memberi peluang pada keluarga korban untuk mendapatkan keadilan. Mereka diminta untuk segera menemui seseorang bernama Kadupa yang diyakini akan mampu membantu mereka menangani masalah ini. वो चिट्ठी तुम वहां ले जाओ और कुरिया चंद से मिलो. Dan inilah Kadufa, seorang saudagar muda yang juga memiliki aset melimpah di bidang pertanian dan juga perkebunan. Tidak hanya dikenal sebagai sosok ayah yang begitu dekat dengan keluarga, Kadufa pun memiliki pengaruh penting di lingkungan sekitar, terutama dari kalangan warga yang merasa amat terbantu dengan lapangan pekerjaan yang ia sediakan. Terkait isi surat dari sang pastor yang disampaikan oleh ayah korban, Kadufa merasa prihatin dengan fakta yang terjadi di dalam gereja. Meskipun kasus ini melibatkan anak seorang menteri dan berpotensi akan berpengaruh juga pada instansi kepolisian, namun dengan senang hati, Kadufa menyatakan siap membantu pihak korban keluar dari permasalahannya. तब देख लेंगे उसे. Suatu hari, tepat saat Pastor Robin memimpin para jemaat gereja melakukan acara kebaktian, ia tampak senang saat menggunakan piano wakaf dari keluarga jenderal polisi kontroversial bernama Joseph. Ini cucungiknya tak habis pikir, Robin masih mendapat kepercayaan para jemaat, terutama dari satu keluarga yang mengizinkan anak gadisnya untuk mengikuti les piano yang telah Robin tawarkan. तुम मेरे पास कभी भी आ सकती हो. अच्छे से सिखाऊंगा तुम्हें. ठीक है? Sadar jika hal ini akan berpotensi mengulang kejadian serupa, Kadufa yang disertai oleh kedua orang tokoh setianya pun menghampiri Robin, di mana sebuah ancaman keras pun dilayangkan terhadap Robin agar jangan sampai mengulangi lagi kesalahannya. बच्चों, वायनाड में तूने जो भी Saat menjelang acara kebaktian pada minggu depannya, ada beberapa petugas gereja yang kanyahuan sedang memindahkan pianonya ke area podium, dan hal itu sontak memancing kecurigaan Kadufa. Faktanya, Robin justru malah membawa pianonya ke dalam kamar dan mengajarkannya les di sana dengan dalih bahwa piano tersebut telah dihadiahkan atas nama dirinya. जैसा कहा है वैसा करो. Untuk memastikan perkataan Robin barusan, Kadufa lekas mendatangi rumah Mimih Puan atau sang donatur atas piano tersebut yang demi meluruskan narasi sebagaimana diklaim oleh Robin tadi, si Mamih pun siap untuk memberikan klarifikasi pada acara kebaktian minggu depan. अपने चर्च को दिया ना, इस बात को लेकर कैसा शक? तुम बैठो, मैं फोन किसका देखती हूँ. Bersamaan dengan itu, ada sebuah informasi bahwa sedang terjadi kerusuhan yang sontak membuat si Mami khawatir. Bagaimana tidak, Joseph dan keluarganya yang sedang dalam perjalanan pulang pasti akan melewati tempat kejadian, sehingga Kadufa disuruh si Mami untuk menyusul Joseph agar tidak menggunakan jalur tersebut. और हाँ, हाँ, मैंने जो कहा याद है ना. तुम बेझिझक होकर जाओ कुरुवच. Mungkin karena Joseph menyadari jika Kadufa sedikit banyak mengetahui kartu tentang dirinya, maka tak heran jika ia seperti tidak ingin berlama-lama bertemu dengan Joseph, bahkan langsung ajur-jus pergi meninggalkannya tanpa nuhun-hun acan. Singkat cerita, malam pun proyek para demonstran yang dikira sudah bubar malah semakin beringas. Sebagai inspektur polisi, Joseph terlihat mendatangi lokasi bersama para pasukannya. Alih-alih mau mendengarkan aspirasi para demonstran terlebih dahulu, dia justru malah merespon mereka dengan senjata.
Atas hilangnya 4 nyawa pada insiden tadi malam, perdebatan di antara para petinggi kabinet pun berlangsung panas. Sebagian ada yang bicara sesuai fakta dan mendesak Joseph harus bertanggung jawab, sedangkan sebagian lagi malah berpendapat sebaliknya. Bahkan Pak Menteri Thomas sendiri pun memastikan bahwa langkah yang Joseph ambil sudah sesuai dengan prosedur yang tepat. अगर 4 लोग मारे भी गए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। सीएम साहब के इस अनुरोध का तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। Kembali ke gereja saat berlangsung upacara kebaktian pada minggu ketiga, Kadufa datang dengan penuh keyakinan bahwa si Mami akan mengonfirmasi sebuah kebenaran. Entah apa yang telah terjadi, beliau tiba-tiba membuat pernyataan berbeda yang di luar dugaan dan justru lebih membela Pastor Robin. Curiga ada sesuatu yang tidak beres, Kadufa lantas menghampiri si Mami untuk mempertanyakan keterangannya barusan, sedangkan Joseph yang tak terima dengan hal itu pun langsung bereaksi dan inilah yang terjadi. जोसेफ रुक जाइए। Hanya karena ibunya yang mendadak pingsan, Joseph terpaksa menarik lagi pistolnya dari kepala Kadufa, lalu pergi sambil mengancam bahwa suatu saat dia pasti akan membuat Kadufa menyesal seumur hidup. ये तारीख और समय Dan mari saya perkenalkan Anda pada dua tokoh yang selalu menyertai Kadufa. Ada Korah, seorang pengacara jujur. Parki, seorang pensiunan guru yang dulu pernah mengajar Kadufa saat SD. Kedua-duanya adalah sosok orang yang juga dikenal sangat dekat dengan mendiang ayah Kadufa semasa hidupnya. Menyadari bahwa Kadufa sedang dalam masalah, Parki dan Korah lantas membawa Kadufa menemui Puan untuk menyampaikan permohonan maaf. Bukannya memaafkan, Puan yang terlanjur merasa telah dipermalukan pun merespon dengan tegas bahwa janji Joseph untuk menghabisi Kadufa bukanlah main-main. आज जो कुछ भी इसने मुझसे कहा, एक माँ की कोख से जन्मा। Keesokan paginya, Kadufa ditemui ketua Kapolsek setempat bernama Sulaiman membawa informasi bahwa Joseph telah memulai permainannya. Bagaimana tidak, semua petugas kepolisian yang loyal dengan Kadufa dimutasi secara massal termasuk Sulaiman itu sendiri. Namun yang menarik adalah si pengganti Sulaiman ini merupakan anak dari pensiunan polisi yang punya cerita kurang baik dengan Kadufa di masa lalu. आप चलिए, मैं खुद स्टेशन आ जाऊंगा। ठीक है। Baru 1 hari saja orang ini yang bernama Dominic menjabat sebagai kepala Kapolsek di sana, Kadufa langsung diperlihatkan pada beberapa hal janggal, mulai dari rencana pembangunan pemakaman umum di depan rumahnya, termasuk adanya sekelompok orang tak dikenal yang sengaja berbuat onar di dalam bar milik Kadufa, sehingga berujung pada pencabutan izin operasi terhadap bar tersebut. Merasa khawatir dengan keselamatan sang suami, Elsa menyarankan Kadufa agar mengajak Farki dan Korah bersamanya. Namun kali ini Kadufa memilih pergi untuk memeriksa perkebunannya tanpa disertai kehadiran mereka berdua. Selang beberapa menit setelah Kadufa pergi, Dominic beserta para anggotanya pun mendatangi rumah Kadufa yang hanya ada Elsa dan anak-anaknya saja. Dengan dalih telah membawa surat tugas dari atasan, Elsa pun tidak bisa berbuat apa-apa saat mereka menggeledah seisi rumahnya. Situasi ini sontak memancing perhatian warga sekitar yang berdatangan untuk memastikan apa yang terjadi, tak terkecuali Parki dan Korah yang bahkan langsung menerobos masuk melewati barisan penjagaan kepolisian. Namun sungguh naas, Dominic tidak begitu saja membiarkan mereka berdua mengganggu rencananya dan... Di saat yang sama di tempat lain, tepat saat Kadufa sedang dalam perjalanan pulang, rupanya Dominic telah mengirimkan beberapa anak buahnya untuk mencegat Kadufa sekaligus menggeledah semua barang bawaannya. इसका लाइसेंस कहाँ है? Dengan ditemukannya sepucuk pistol yang dianggap tidak memiliki lisensi resmi dari Perbakin, seorang petugas sekonyong-konyong menyatakan bahwa Kadufa ditangkap atas pelanggaran tersebut tanpa ada reaksi perlawanan sedikit pun. Kadufa mengikuti perintah untuk pindah ke dalam jeep polisi, tapi tiba-tiba...
Dan ya, rupanya ketidaktahuan tentang siapa Kadufa telah membuat mereka berbuat semena-mena. Padahal di balik sikap pasrah yang ditunjukkan terdapat segunung amarah terpendam yang siapapun tidak akan ada yang sanggup menahan ledakannya sehingga beralih ke beberapa hari kemudian berlokasi di sebuah lapas di mana sang kepala mendapat laporan perihal seorang napi yang sedang akan dipindahkan ke sana. Namun di saat yang hampir bersamaan, si kepala juga mendapat informasi baru terkait 3 napi berbahaya yang juga akan segera datang. Meski tahu jika ketiganya dikirim untuk mencelakai si napi tadi, si kepala akhirnya terpaksa menurutinya bukan tanpa alasan. Joseph yang notabene merupakan atasan tertinggi kepolisian ternyata berada di balik perintah tersebut. इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? जोसेफ का ही साथ देते हैं। Ternyata si napi yang dimaksud tiada lain adalah Kadufa itu sendiri. Tidak cukup dengan memenjarakan dia lewat tuduhan kepemilikan senjata ilegal dan penganiayaan terhadap beberapa personil polisi. Rupanya Joseph ingin membuatnya semakin terpuruk dengan mengirimkan 3 napi bayaran yang saat itu terlihat sudah berada di dalam lapas. सोच रहा हूँ मैं भी नहा लूं। Mengetahui jika mereka sengaja didatangkan untuk menyerangnya, di mana hal itu jelas terlihat dari cara mereka saat berusaha melakukan provokasi tanpa ragu-ragu, apalagi takut. Kadufa lantas menghampiri mereka dan menghajar ketiganya saat itu juga. Tak dipungkiri bahwa keberanian dan ketegasan Kadufa terwaris sifat dari mendiang ayahnya sendiri. Maka tak heran jika keberadaannya di lapas ini pun dijadikan sebagai sosok yang sangat berpengaruh. Tapi di lain sisi, Dominic masih belum berhenti melakukan pengerusakan terhadap aset milik Kadufa, termasuk membakar habis lahan perkebunannya. Melihat tindakan berlebihan oleh pihak kepolisian tersebut, beberapa warga yang peduli berinisiatif untuk membantu keluarga Kadufa. Mereka sepakat untuk mengumpulkan kedatangan sebagai bentuk proses dan perlawanan yang nantinya akan dikirimkan pada Kepala Menteri berharap menjadi sebuah petisi. Di dalam lapas, kita pun akan diperlihatkan pada si Joseph yang akhirnya turun tangan serta berhadapan dengan Kadufa secara langsung. Dengan harapan akan membuat mental Kadufa semakin terganggu, Joseph menyampaikan kabar buruk perihal keluarganya di rumah. Namun apapun itu, sama sekali tidak membuat Kadufa tunduk. Yang ada justru balik mengancam Joseph dengan mengutip ayat dari kitab Perjanjian Lama bahwa setiap perbuatan jahat yang dilakukan pasti akan menimbulkan efek bumerang bagi sang pelakunya itu sendiri. मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ उसमें सारी बातें लिखी हैं। Setelah mendekam selama kurang lebih 2 minggu, akhirnya Kadufa mendapatkan jaminan kebebasan. Sementara di halaman rumah, tindakan konyol yang Dominic CS lakukan malah semakin menjadi-jadi. Namun seketika semuanya berubah tatkala Kadufa datang, sekaligus mengancam akan mempermalukan Dominic di hadapan umum seperti yang dialami ayahnya dahulu. उनके बारे में इसलिए पूछ रहा हूँ। Sesampainya di rumah, Kadufa lekas menengok keadaan putri sulungnya yang bernama Tessa. Menurut Elisa, Tessa mengalami tulang retak akibat terjatuh saat menuruni tangga. Namun setelah dipastikan penyebab yang sebenarnya, sejenak Kadufa pun terdiam sambil menahan amarah. Bagaimana tidak, pelakunya tiada lain adalah si Robin yang sempat akan menggadabah Elisa di kamarnya. Tak ingin menambah beban Tessa yang secara psikologis sedang terganggu, Kadufa berusaha menahan diri dan memperlihatkan suasana di dalam rumah seolah tidak terjadi apa-apa. Begitu pula dengan Elisa yang mengajak Kadufa menengok seorang warga bernama Victor yang telah dianiaya oleh Dominic atas petisi yang dibuatnya tempo hari. प्लीज एक बार मिलकर आइए। Dan inilah Victor, seorang pemuda yang dulu sempat memusuhi Kadufa karena gagal menikahi adik iparnya. Namun setelah mendengar apa yang telah Victor lakukan demi kebaikan keluarga Kadufa, wajarlah kiranya jika Kadufa pun menjadi berempati hingga menghadiahkan sebuah alat bantu pendengaran untuk telinga Victor yang terganggu akibat penganiayaan tersebut.
beralih ke kantor Kepala Menteri yang di mana Joseph telah mendatangi Thomas di ruangan pribadinya. Bukan apa-apa, Thomas yang sudah berencana untuk mengundurkan diri dalam waktu dekat memberitahu Joseph bahwa namanya dipromosikan pada bursa calon untuk jabatan Kepala Menteri yang baru. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. Mengenai hal tersebut, Kadufa memanggil kedua tokoh kepercayaannya, yakni Parki dan Korah. Mereka diperlihatkan pada sebuah program wawancara politik di televisi terkait isu mundurnya Thomas yang dinilai sangat mengejutkan. Satu hal yang tidak mereka sadari, rupanya Kadufa diam-diam telah bekerja sama dengan seorang politisi jujur yang ditumbalkan pemerintah Thomas hingga mendekam di balik jeruji besi bersama Kadufa waktu lalu. टॉप सीक्रेट बताता हूँ, ध्यान से सुनिए. Demi meruntuhkan birokrasi korup yang dipimpin oleh Thomas, Kadufa bahkan sampai melelang semua aset perkebunannya yang mana lewat bantuan dari si politisi. Berikut dua orang penting dari partainya, Thomas resmi mengundurkan diri setelah terjerat beberapa kasus korupsi, termasuk rencana promosi jabatan untuk Joseph pun ikut kandas karenanya. जरूर मिलेंगे. आप बताना कब. Sejak Thomas dan Joseph kehilangan jabatan dan kekuasaannya itulah, Kadufa memulai serangkaian aksi balas dendam dengan menjadikan si oknum Pastur Robin sebagai sasaran pertamanya. Beres menghabisi Robin dengan cara diceburkan ke dalam sumur, Kadufa lantas menuju target berikutnya, yaitu si Dominic yang nampak tengah mencari pemasukan akhir bulan dengan melakukan operasi razia ilegal, yang mana dalam hal ini Victor mendapat hak istimewa untuk menjadi yang pertama kali menghajar si Dominic sebagai balasan atas apa yang telah diperbuat terhadapnya. Belum juga sembuh dari rasa malu akibat pukulan Victor barusan, Kadufa menyusulnya dengan serangan demi serangan yang tidak henti. Bukan hanya Dominic, bahkan semua anak buah yang ikut-ikutan edan seperti dirinya pun tak luput dari serangan tersebut. Alhasil, Dominic pun terbujur lesu dan tak berdaya sehingga Kadufa dapat dengan leluasa mencecar dia dengan kata-kata yang membuatnya kehilangan harga diri sekaligus memaksa dia untuk mengembalikan semua barang sitaannya pada saat itu juga. Sejalan dengan situasi yang dirasa sudah mulai tidak baik-baik saja, ada sebuah percakapan bisik-bisik antara Thomas dan Joseph, di mana Thomas meminta Joseph agar segera memindahkan semua barang bukti yang akan memberatkan kasus mereka berdua. Tanpa sadar, rupanya ada Cak-Cak Bodas yang sedari tadi menguping percakapan mereka secara diam-diam. तो ठीक है. Sejenak kita tinggalkan dulu Cak-Cak Bodas atau mata-mata. Sekarang entah barang bukti apa yang dimaksud. Yang jelas, Joseph langsung membawanya pergi tanpa menghiraukan beberapa pria yang mencoba menghadang di perjalanan. Padahal cara itu hanya membuat mereka semakin terpancing untuk melakukan aksi pengejaran. Dengan ditemukannya barang bukti berupa tumpukan uang hasil korupsi dan transaksi suap selama Thomas menjabat, esoknya Joseph dipanggil oleh Kepala Menteri yang baru untuk memastikan pemilik uang tersebut. Namun alih-alih jujur menjawab sebagaimana yang dipertanyakan, Joseph malah menutupinya dengan mengorbankan posisi dan jabatannya sendiri. Kembali para uskup yang sedari awal sudah menunjukkan gelagat keberpihakannya kepada Thomas. Kali ini dia pun masih tetap pada pendirian yang sama, di mana hal itu justru membuat Kadufa antipati dan hilang kepercayaan terhadap dia karena secara tidak langsung telah membuktikan dirinya sendiri sebagai orang yang menyetujui kejahatan Thomas CS selama ini. मुझसे बात करने से पहले इन सारी बातों का. Faktanya, Thomas tidak tinggal diam dan terus saja mencari cara untuk menyelamatkan dirinya dari jeratan hukum, termasuk mengadakan sebuah pendekatan politik dengan para pejabat sentral yang saat ini sedang berkuasa dengan alibi akan pindah pada posisi yang lebih tinggi dari mereka. Thomas meminta para pejabat tersebut untuk tidak ikut campur dalam kasus yang tengah menjerat pribadinya. अरे उसमें क्या है, जैसा आप चाहें.
Di sisi lain, Joseph tampak sedang mendatangi sebuah lapas yang di sana terdapat seorang napi kejam, sadis, dan tidak takut mati. Lewat perantara si napi inilah, Joseph menargetkan sebuah aksi pembunuhan terhadap Kadufa pada sebuah acara pesta rakyat yang sebentar lagi akan digelar. आएंगे सर, वो सब लोग आएंगे. Saat waktunya tiba, si napi mulai menyelinap dan berpura-pura ikut menari bersama warga yang mana Kadufa pun tanpa sedang berada di sana. Begitu mendapat kesempatan, maka diambillah sebuah pisau dari balik kolornya dan... Selain si napi, rupanya Joseph juga telah menyewa beberapa preman bayaran lainnya. Namun bagi seorang Kadufa, hal itu sama sekali tidak membuatnya gentar. Apalagi menyerah sebelum berperang. Sadar jika orang-orang sewaannya ini tidak mampu melumpuhkan Kadufa, Joseph pun akhirnya terpaksa turun tangan secara langsung. Meski pada kenyataannya Kadufa akhirnya tetap tidak terkalahkan juga. Keesokan harinya di kantor pengadilan negeri, di mana kasus Joseph yang kedapatan membawa barang bukti uang suap di dalam mobilnya pun akhirnya disidangkan. Namun apakah hakimnya loyo karena belum sarapan atau memang ada yang melototin? Intinya sangat ironis jika terdakwa kasus sebesar itu hanya mendapat vonis hukuman penjara 2 minggu saja. Atas dasar itulah Kadufa mengutus Victor untuk menyampaikan sebuah kaset pada si kepala menteri yang mana dengan adanya bukti video rekaman saat melakukan transaksi untuk menggulingkan Thomas waktu itu, maka si kepala menteri pun tidak berani macam-macam dan langsung menyeret Joseph ke dalam tahanan sesuai dengan kejahatan besar yang dia lakukan. Alhasil, Kadufa bisa kembali menjalani hidup bersama keluarganya dengan tenang, sekalipun ini bukan merupakan babak terakhir, tapi paling tidak sudah ada fakta yang membuktikan bahwa kekuasaan dan jabatan tidak akan pernah bisa mengalahkan orang yang berdiri di atas kebenaran dan harga diri yang tak tergoyahkan. Tamat, ending yang sangat menjosepkan. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.